setelah kehilangan 4 ekor kudanya. Dan sekarang suaminya juga menghilang, Matilda akhirnya memutuskan suatu tindakan yang sangat luar biasa. Matilda memutuskan untuk menelepon polisi. Tiba-tiba Matilda mengangkat telepon dan menelepon polisi. Halo Pak, ini kantor polisi. Ya, saya mau mengabarkan bahwa suami saya hilang. Sudah 3 hari lebih tidak pulang. Dan saya takutnya terjadi sesuatu pada suami saya. Tiba-tiba polisi yang mengangkat telepon itu menjawab, Ibu sudah yakin bahwa suami ibu tidak pulang itu menghilang atau mungkin karena ada alasan sesuatu? Oh, saya sangat yakin bahwa suami saya itu tidak pernah tidak pulang. Oleh karena itu saya minta tolong Bapak, carikan suami saya. Tolong ya Pak, seandainya nggak ketemu, Bapak bisa datang ke rumah. Saya bisa memberikan informasi. Polisi merasa heran atas jawaban Matilda. Tapi polisi tidak bertanya banyak. Akhirnya karena ada laporan masuk, dan polisi akhirnya mengiyakan dan menutup telepon. Setelah itu Matilda duduk dengan tenang di sofa. Di luar tampak mulai gelap. Ditunggu 1-2 jam, polisi tidak datang. Akhirnya Matilda pergi ke dapur. Matilda pergi memasak sesuatu masakan yang sangat harum. Matilda membuat suatu sup yang sangat harum, karena memang Matilda biasa untuk memasak sendiri semua makanannya. Setelah selesai memasak sup kira-kira pukul 8 malam, polisi tidak juga datang. Akhirnya Matilda menyimpan sup itu di kulkas, mencuci tangan, dan pergi tidur. Tidak ada kesan bahwa Matilda bingung di mana Pak Haris berada. Mukanya tetap dingin, bibirnya pucat. Akhirnya tanpa terasa Matilda tertidur. Dan tiba-tiba pukul 5 pagi Matilda terbangun. Dia merasa kaget sekali. Ada pintu yang digedor. Siapakah yang menggedor pintu jam 5 pagi? Matilda turun dari ranjang dan mengambil jaket. Akhirnya dia membuka pintu jam 5 pagi. Ternyata di situ polisi sudah datang. Matilda bingung. Kenapa Pak? Bapak kok datang pagi-pagi sekali? Bukankah saya membuat laporan tadi malam? Tadi sore maksud saya Pak, maaf. Iya Bu, saya datang. Kami datang rombongan polisi karena kami mencurigai terjadi pembunuhan di rumah ini. Pembunuhan Pak? Pembunuhan bagaimana? Kuda? Kuda iya memang ada yang membunuh Pak, tapi mereka kan hanya kuda. Oh tidak Bu, kami mencurigai bahwa Pak Haris dibunuh, bukan menghilang. Matilda terdiam. Lalu Matilda bertanya kepada polisi, Bapak menemukan jasad Pak Haris. Kenapa Bapak yakin bahwa Pak Haris dibunuh? Boleh saya masuk? Polisi bertanya dengan tegas. Oh silakan Pak. Akhirnya tanpa terasa karena berdebat lama di gerbang, waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Pak polisi masuk. Kemudian tanpa basa-basi lagi, rombongan polisi berkata, boleh kami menggeledah rumah ibu? Menggeledah? Buat apa Pak?
yang hilang suami saya. Kenapa Bapak harus menggeledah rumah saya? Sebab kami yakin, Bu, bahwa Pak Haris bukan menghilang tapi dibunuh. Kami mendapat laporan dari tetangga bahwa selama ini Pak Haris tidak pernah kelihatan keluar dari rumah ini. Loh, bagaimana Bapak bisa tahu laporan dari tetangga? Ya, waktu Ibu selesai menelepon, kami langsung menerjunkan tim untuk bertanya. Dan kami bertanya kepada tetangga, pernahkah melihat Bapak keluar? Tidak pernah. Apakah karena Pak Haris tidak pernah keluar lalu Bapak yakin bahwa Pak Haris itu dibunuh? Pokoknya begini, Bu, silahkan kami memeriksa rumah Ibu. Kalau memang tidak ada apa-apa, tidak ada jejak pembunuhan di rumah ini, kami juga tidak akan menuduh siapapun. Oh, Bapak menuduh ada pembunuhan di sini. Matilda menjawab dengan suara yang merendah, dingin sekali. Silakan, Pak. Saya mempersilahkan Bapak untuk memeriksa seluruh rumah ini. Barangkali Bapak mau turun juga ke bawah ke kebun, silakan Bapak periksa. Bila mana Bapak menemukan jasad Pak Haris di sini. Akhirnya polisi bergerak cepat, turun memeriksa. Polisi yang datang ada sekitar 3 orang, ditambah 1 supir. Supir hanya menunggu di mobil. Polisi bertiga bergerak mencari ke seluruh pojok rumah. Siapa tahu menemukan jejak-jejak pembunuhan. Tapi semuanya teratur, rapi. Tidak ada sedikit pun jejak pembunuhan di rumah itu. Barangkali ada jejak pertengkaran? Tidak juga. Tidak lama kemudian, pegawai yang biasa bekerja di peternakan datang. Akhirnya polisi mempunyai ide. Kami akan bertanya kepada pegawai Ibu, boleh? Silakan, Pak. Suara Bu Matilda semakin tenang. Polisi turun dan mewawancarai pegawainya. Siapa tahu pegawai-pegawai itu mengetahui di manakah gerangan Pak Haris. Tapi mereka semua tertunduk dan mereka berkata bahwa selama ini Pak Haris memang jarang keluar rumah kecuali untuk pergi memancing. Tapi saat menghilang, Pak Haris tidak kelihatan membawa alat-alat mancing. Demikian jawab pegawainya. Kemudian polisi kembali masuk ke dalam rumah. Polisi akhirnya bertanya kepada Matilda, Bu, terus terang Bu, apakah ada pembunuhan di sini? Akhirnya Matilda mengerutkan giginya, menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana Bapak bisa yakin bahwa di sini ada pembunuhan? Bapak sudah memeriksa, Bapak sudah bertanya kepada pegawai, bahkan kepada tetangga. Lalu apa kesimpulan Bapak bahwa di sini ada pembunuhan? Polisi terdiam. Dan memang tidak ada bukti. Semua keadaan rumah rapi, bersih sekali. Akhirnya, polisi hanya terduduk di sofa. Matilda berkata, Pak, Bapak sudah datang dari jam 5 pagi. Mungkin Bapak lapar, mungkin Bapak haus. Saya akan menyiapkan sedikit makanan, silakan Bapak makan. Dan bila Bapak sudah makan, silakan kalau Bapak mau memeriksa kembali atau mau mencari di manakah gerangan suami saya. Karena polisi merasa lelah dan lapar, akhirnya polisi mengiyahkan ide Matilda. Matilda ke dapur, mengambil sup yang kemarin dia masak, mengambil pula minuman teh manis. Akhirnya ke depan Matilda dan mengajak polisi untuk makan di dapur. 3 orang polisi yang kelelahan itu pergi ke dapur dan makan. Mereka makan lahap sekali karena supnya memang enak sekali. Setelah itu, setelah mereka selesai makan, Matilda termenung. Selama makan, Matilda memperhatikan polisi itu
dan menanyakan, "Pak, mau tambah lagi Pak supnya?" Dan karena enak, polisi minta tambah lagi. Akhirnya 1 panci sup itu habis. Matilda tersenyum tipis bibirnya, seolah mentertawakan polisi itu. Polisi merasa heran, tapi mereka, karena perutnya sudah kenyang, mereka tidak menanyakan apa-apa. Akhirnya mereka berkata, "Begini, karena kami tidak menemukan unsur pembunuhan di rumah ini, kami memutuskan untuk menunda peristiwa ini. Tapi peristiwa ini belum ditutup. Kami akan melacak di manakah gerangan Pak Haris berada." Matilda tersenyum menyeringai, sedikit menyeramkan. Akhirnya Matilda berkata, "Bapak tidak perlu mencari Pak Haris." "Kenapa? Bukankah ibu yang menelpon kami suruh mencari di manakah Pak Haris?" "Karena Pak Haris sudah mati." "Bagaimana ibu bisa tahu Pak Haris sudah mati? Apakah ibu yang membunuhnya?" "Adakah buktinya?" Polisi bertanya semakin tinggi suaranya. Tapi Matilda menjawab dengan tenang, "Bukti jasad Pak Haris sudah masuk ke perut Bapak." "Apa maksud ibu berkata begitu?" "Sup yang barusan Bapak makan dengan daging-dagingnya itu adalah cercahan daging Pak Haris." Polisi diam, sedikit tidak percaya. Akhirnya polisi berkata, "Apa buktinya bahwa sup ini adalah daging Pak Haris?" "Bapak tidak bisa menemukan jasad Pak Haris, bukan? Kalau Bapak tidak bisa menemukan jasad Pak Haris di manakah berada, karena sekarang jasad Pak Haris ada di perut Bapak masing-masing. Dan kesalahan yang paling fatal adalah seorang polisi memusnahkan bukti pembunuhan." Matilda berkata dengan santainya sambil setengah tertawa, "Sekarang bukti itu sudah lenyap, dan itu adalah kesalahan yang paling fatal bagi seorang polisi. Bukti pembunuhan itu harus ada untuk menuduh seseorang membunuh." Akhirnya Pak polisi hanya terdiam, membeku. Matilda menyerocos sendiri menceritakan mengapa dia membunuh Pak Haris. "Sebab Bapak tidak tahu bahwa sebelum terjadi peristiwa pembunuhan, Pak Haris telah membunuh 4 ekor kuda saya. Pak Haris tidak suka saya memelihara kuda karena menghabiskan banyak biaya, sedangkan usaha dia sedang turun. Akhirnya dia bunuh kuda-kuda itu." Bapak pasti bertanya, "Kenapa saya bisa tahu Pak Haris membunuh?" "Karena saya punya penyakit tidak bisa tidur alias insomnia. Setiap malam saya terbangun dan saya tidak pernah mengatakan kepada suami saya bahwa saya punya insomnia. Kuda pertama mati, Pak Haris turun malam-malam dan menggorok leher kuda itu. Saya pura-pura tidak tahu. Kuda kedua, Pak Haris membelah perutnya. Dan kuda ketiga dan keempat, Pak Haris membuka pintu gerbangnya dan membuat mereka kabur. Mereka tidak suka. Pak Haris, maaf saya Pak, saya mengatakan hal yang salah." Matilda menyeringai, seolah-olah itu hal yang sepele. Polisi semakin merinding. "Maksud saya, Pak Haris tidak suka kuda saya. Walaupun kami memelihara sejak awal bersama, tapi sekarang usaha Pak Haris sedang bangkrut. Tapi saya tidak mau mengurangi kasih sayang saya pada kuda-kuda saya. Jadi itu sebabnya saya bunuh sekalian Pak Haris. Dan sekarang Pak Haris itu sudah mati, dan sekarang buktinya ada di perut Bapak." Matilda tertawa. Polisi sama sekali tidak menganggap hal itu lucu. Polisi marah sekali. Tapi bagaimana dia harus mengatakan bahwa cerita Matilda itu asli? Di manakah buktinya? Tidak ada.
polisi bertanya, "Lalu tulang belulangnya dikemanakan? Kan ini sup hanya daging." Hahaha, Matilda tersenyum. "Semua tulang-tulangnya sudah saya godok matang-matang menjadi kuah dari sup itu. Tidak tersisa sedikit pun. Bapak sudah meminumnya. Kalaupun tulang itu ada sisa bekasnya, itu sudah tidak bisa dideteksi sebagai tulang Pak Haris karena itu sudah berubah. Sudah menjadi tulang masak." Matilda tersenyum. Hahaha. Polisi semua bingung. Betulkah Matilda yang membunuh? Sekejam itu kalau seorang perempuan, bagaimana dia bisa membunuh suaminya dengan tenaga yang kelihatannya tidak cukup untuk membunuh seorang pria? Matilda akhirnya menjawab pertanyaan yang ada di dalam pikiran polisi. "Bapak pikir saya tidak kuat membunuh suami saya?" "Bisa, Pak. Segala sesuatu bila diinginkan dengan amat sangat bisa terjadi." Tapi Matilda tidak mau menerangkan bagaimana dia cara membunuh suaminya. Matilda hanya menyeringai dan tertawa terus-menerus. Polisi bingung. Kalau kasus Matilda ini dibawa ke pengadilan dan tidak ada bukti, bagaimana polisi mengatakan bahwa dia yang melenyapkan buktinya dengan memakannya? Itu tidak ada unsur paksaan dari Matilda. Dia hanya menawarkan polisi yang makan sendiri. Mereka bertiga polisi saling tatap. Bagaimana cara menyelesaikannya? Akhirnya polisi mengatakan bahwa Matilda menjadi tahanan rumah dan mereka akan pulang berunding untuk menyelesaikan masalah ini. "Silakan Bapak, kalau Bapak mau pulang silakan, bawalah bukti itu ke kantor polisi karena Bapak bertiga adalah bukti dari pembunuh jasad yang saya bunuh. Bawalah itu." Matilda setengah menyeringai kembali. Polisi pulang dengan perut yang mules. Akhirnya di luar polisi itu muntah-muntah tapi sukar untuk mengeluarkan sisa sup itu. Ya, kalaupun dikeluarkan apa gunanya? Akhirnya polisi itu pulang bertiga dan rumah Matilda digembok. 1 hari lewat, 2 hari lewat. Tiba-tiba hari ketiga ada telepon berdering. Matilda mengangkat telepon itu. "Halo? Ya, kami dari kantor polisi, Bu. Ibu dipanggil untuk sidang karena Ibu dinyatakan membunuh suami Ibu." Matilda menjawab dengan tenang, "Kapan waktunya? Saya akan segera datang." Akhirnya telepon ditutup. Beberapa hari kemudian Matilda mendapat panggilan sebagai saksi dan juga sebagai tertuduh karena telah membunuh suaminya. Dengan singkat kata, akhirnya Matilda tidak ditahan tapi langsung diadili. Diadili hanya sekedar untuk menjadi saksi. Tapi di pengadilan itu sangat lemah karena cerita Matilda dianggap sebagai mengada-ngada dan jasad Pak Haris tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Pengadilan juga tidak dapat berbuat banyak. Akhirnya melepaskan Matilda begitu saja. Matilda pulang dengan melenggang, santai. Dia duduk di rumahnya, di kursinya yang menghadap ke tempat peternakan. Dia membayangkan 4 ekor kuda kesayangannya. Apakah dia membayangkan Pak Haris suaminya? Matilda tidak pernah menyesal dengan keadaannya sekarang. Dia hanya duduk manis setiap hari, mengerjakan tugas sehari-hari, sampai akhirnya waktu menjemput dia dan Matilda meninggal. Kasus tertutup, semua tertutup.
polisi tidak pernah mengungkit lagi karena polisi merasa bersalah telah melenyapkan bukti pembunuhan. Tapi apakah betul Matilda pembunuhnya? Wajah Matilda sangat tidak mencerminkan seorang pembunuh. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Percayalah, Pak Haris memang sudah mati. Demikian, terima kasih.